dan berjumpa lagi dengan saya untuk mata pelajaran PDTO. Nah, untuk pertemuan kali ini memasuki pertemuan yang ketiga. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa pertemuan ketiga ini masuk ke materi dasar hand tools. Di pertemuan kedua kan sudah saya jelaskan materi-materi apa aja yang akan kalian pelajari selama semester 1 dan semester 2. Nah, untuk kali pertemuan ini saya akan menjelaskan materi hand tools. Sementara kita baru mempelajari materi dulu ya, karena kondisi kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa tatap muka, kita nggak bisa saling ketemu di bengkel, jadi nggak bisa langsung praktek. Jadi dimaklumi aja. Nanti prakteknya akan saya padetin di semester kedua. Nah, untuk hand tools ini sebelumnya juga sudah saya jelaskan apa sih hand tools itu. Hand tools merupakan suatu alat bantu yang digunakan dalam pekerjaan teknik. Seorang mekanik itu pasti menggunakan hand tools. Bertujuannya itu untuk melepas dan memasang baut atau mur. Nah, tenaga yang digunakan itu dari tenaga manusianya itu sendiri, tidak menggunakan tenaga tambahan listrik maupun yang lainnya. Nah, untuk lebih detailnya, nanti akan saya kasih kalian materi untuk penjelasan berbagai macam hand tools dan cara menggunakan hand tools itu seperti apa. Nah, untuk video kali ini, jangan lupa ditonton sampai habis, karena apa? Di akhir nanti saya akan memberikan kalian soal untuk dikerjakan, dan wajib untuk kalian semuanya kelas 10 PKR mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat penjelasan materi berikutnya. Perawatan dan perbaikan kendaraan tidak dapat dilepaskan dari alat bantu. Alat bantu berupa perkakas-perkakas perbaikan. Dengan alat bantu ini, seorang mekanik akan lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dalam teknik otomotif, ada beberapa peralatan yang sering digunakan, antara lain peralatan tangan, alat servis khusus atau special service tools, dan power tools. Peralatan apa saja yang biasa digunakan dan apa fungsinya? Dalam multimedia interaktif ini akan diidentifikasi peralatan dan perlengkapan perbaikan kendaraan dan bagaimana menggunakannya. Kita masuk ke materi hand tools atau peralatan dengan tenaga tangan. Kenapa disebut dengan hand tools? Karena hand itu tangan, toolsnya alat. Hand tools ini ialah pekerjaan memasang dan melepas baut atau mur. Skrup, snap ring adalah pekerjaan yang hampir selalu ada di setiap unit kompetensi perbaikan kendaraan otomotif. Peralatan untuk memasang atau melepas baut dan mur berdimensi segi 6 disebut dengan kunci pas ring, kombinasi segi 6, range heksagonal, dan kepala baut segi 4 yang disebut dengan range square. Sementara itu peralatan untuk membuka skrup adalah obeng. Kunci dibuat dengan berbagai bentuk untuk tujuan pemakaian pada berbagai kondisi, posisi, dan dimensi baut atau mur. Berikutnya, ini merupakan jenis-jenis dari hand tools. Yang pertama ada kunci pas. Nah, kunci pas ini merupakan kunci yang terbuat dari logam paduan krom vanadium dan memiliki tangkai berbentuk 15 derajat sudut yang besarnya 15 derajat pada kedua ujung-ujungnya dan 90 derajat terdapat pada kunci khusus. Berdasarkan bentuk kepalanya ada 3 jenis kunci pas sebagai berikut. Nah, kunci pas ini terbagi lagi menjadi 3. Ada yang jenis ujung terbuka pipi, kunci pas crowfoot, kunci pas sumbat pembuangan. Nah, kunci pas ini ada 3 jenisnya lagi. Yang kedua itu ada kunci ring. Kunci ring ini sama dari krom vanadium juga.
fungsinya sih nggak jauh beda dengan kunci pas. Tapi kalau untuk kunci ring ini dia lebih mengikat karena bentuknya itu kan ring lingkaran, jadi benar-benar ngepasin dengan baut atau mur yang akan ingin kalian buka atau ingin kalian pasang. Biasanya kalau kunci ring ini bagian baut yang keras itu sangat efisien menggunakan kunci ring karena faktor noise-nya itu lebih sedikit. Nah, kunci ring ini ada dua jenis lagi, yaitu kunci ring dwarf dan kunci ring lengkung. Nah, dwarf dan lengkung ini memiliki fungsi yang berbeda. Bisa kalian baca, nanti saya kasih PDF-nya. Nah, kunci kombinasi, yang ketiga itu ada kunci kombinasi. Itu kombinasi antara kunci ring dan kunci pas. Yang berikutnya ada kunci soket. Nah, kunci soket ini fungsinya biasanya digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut dengan momen kekencangan tertentu. Jadi dia lebih kencang dibandingkan dengan kunci pas dan kunci ring. Kalau menggunakan kunci soket ini kekencangannya lebih besar. Yang kelima ini ada kunci L atau Allen wrench. Nah, kunci L ini untuk membuka atau mengencangkan bentuk kepala baut yang menjulur ke dalam dan keluar. Nah, lihat bentuknya kan. Jadi kalau biasanya kan kunci kepala baut atau mur kan itu kita bagian luarnya, tapi kalau kunci L ini kita ngambil dalamnya. Tahu kan penggunaannya? Jadi yang bagian bentuk ini biasanya di tengah si baut atau murnya itu bolong tengahnya, dan ini kunci L ini masuk di tengahnya untuk membuka. Nah, kunci Inggris ini sama sebenarnya sih seperti kunci pas. Hanya perbedaannya kunci Inggris bisa disesuaikan sesuai dengan bendanya, besar bendanya atau diameter bendanya. Jadi kalian nggak perlu nyari-nyari kunci macam-macam lagi. Tapi nggak kurang efisiennya untuk karena terlalu berat ya kalau untuk dibawa kerja itu terlalu berat. Jadi biasanya sih kalau kunci Inggris digunakan pada bagian baut atau murnya yang ukurannya itu nggak ada di kunci pas yang kalian punya gitu. Jadi biasanya alternatifnya itu menggunakan kunci Inggris. Nah, berikutnya ada kunci roda. Nah, kunci roda ini digunakan untuk melepas dan memasang baut pada roda